Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian selalu sehat. Jangan lupa mengikuti prokes, yaitu memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan di air yang mengalir. Semoga kalian masih tetap semangat dalam mengikuti pelajaran matematika. Kali ini kita akan belajar bersama dengan Bu Neni. Let's go, mari kita belajar. Ya anak-anak, kita kali ini kita belajar tentang perpangkatan dan bentuk akar, yaitu bilangan berpangkat. Sebelum kita belajar, kita harus mengenali yaitu kompetensi intinya. 3 titik memahami dan menerapkan pengetahuan, yaitu faktual, konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya terkait fenomena dan kejadian tanpa mata. 4. Mengolah, menyaji, dan menalar dalam ranah konkret, yaitu menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat, dan ranah abstrak, yaitu menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang atau teori. Kompetensi dasarnya 3.1, yaitu pengetahuan, menjelaskan dan melakukan operasi bilangan berpangkat bulat dan bentuk akar serta sifat-sifatnya. 4.1, yaitu keterampilan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sifat-sifat operasi bilangan berpangkat bulat dan bentuk akar. Sedangkan tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama, siswa dapat melakukan operasi hitung pada bilangan berpangkat, bilangan rasional dan sifat-sifatnya. Kedua, siswa dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan operasi hitung bilangan berpangkat bulat. Ya. Pengertian perpangkatan ya anak ya. Perpangkatan itu apa? Perpangkatan adalah perkalian berulang dari suatu bilangan yang sama. Nah, ini adalah A pangkat N, berarti artinya A kali A kali A kali A. Jadi, kemudian keterangannya apa? A itu adalah bilangan pokok atau basis, sedangkan N ini adalah pangkat atau biasanya disebut eksponen. Contoh, 2 pangkat 3 berarti 2 kali 2 kali 2, jadi perkaliannya ada 3, 2 kali 2 kali 2, 1, 2, 3. Kita kalikan 2 kali 2, 4, 4 kali 2, 8 ya, bukan 2 kali 3, 6 ya. Pangkat min 3 pangkat 4 berarti min 3 nya ada 4, min 3 kali min 3 kali min 3 kali min 3, jadi min 3 kali min 3 plus 9 plus 9 kali min 3 min 27, min 27 kali min 3 plus 81. Jadi kalau perpangkatan negatif ini tergantung dari eksponennya ya. Kalau eksponennya dia adalah bilangan genap, maka nanti hasilnya adalah positif bilangannya. Tapi kalau eksponennya ini bilangan ganjil, maka nanti hasilnya adalah bilangan negatif. Ya, kita lanjutkan. Sifat operasi hitung pada bilangan berpangkat. 1. Perkalian bilangan berpangkat dengan bilangan pokok yang sama. Di sini maksudnya adalah perkalian bilangan pangkat, bilangan pokoknya sama. Di sini bilangan pokoknya adalah A, yang satunya juga A.
Maka itu kalau dia pangkat, ini sama-sama pangkat. Kalau dengan bilangan pokok yang sama, perpangkatan itu kalau dia dikali maka pangkatnya ditambah. Jadi A pangkat M kali A pangkat N sama dengan A pangkat M plus N. Jadi di pangkatnya ditambah. Tapi syaratnya bilangan pokoknya harus sama. Contoh yang A. 2 pangkat 2 kali 2 pangkat 3. Nah, di sini bilangan pokoknya sama-sama 2. Berarti boleh. Kalau kali berarti dia ditambah. Jadi 2 pangkat 2 ditambah 3, yaitu 2 pangkat 5. Nah, 2 pangkat 5 berarti 2-nya kaliannya 5. 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2. Jadi 2-nya ada 5, hasilnya adalah 32. Kemudian yang B, min 3. Nah, untuk min 3 ini berapa pangkatnya? Kalau nggak ada berarti dia nilainya 1. Basisnya sama-sama min 3, berarti kalau kali ditambah. Jadi min 3 pangkat, di sini 1 ya. 1 tambah 2. Jadi min 3 pangkat 3. Min 3 pangkat 3 yaitu min 3 kali min 3 kali min 3. Ingat di sini adalah ganjil. Maka itu dia hasilnya adalah negatif. Min 3 kali min 3 plus 9 plus 9 kali min 3 min 27. Ya, kita lanjutkan ya. Ya, anak-anak, sifat yang kedua yaitu pembagian bilangan berpangkat dengan bilangan pokok yang sama, yaitu A pangkat M per A pangkat N sama dengan A pangkat M min N. Tapi syaratnya bilangan pokoknya harus sama. Kalau dibagi berarti dia dikurang. Contoh 1, 2 pangkat 7 per 2 pangkat 3 sama dengan karena bilangan pokoknya sama-sama 2, jadi boleh, yaitu dikurang, jadi 2 pangkat 7 dikurang 3 sama dengan 2 pangkat 4, yaitu 2 kali 2 kali 2 kali 2 sama dengan 16. Yang kedua, min 5 pangkat 6 per min 5 pangkat 4, bilangan pokoknya sama, maka yaitu bisa dikurang, min 5 pangkat 6 dikurang 4, yaitu min 5 pangkat 2. Min 5 pangkat 2 yaitu min 5 kali min 5 sama dengan 25. Sifat yang ketiga, bilangan berpangkat yang dipangkatkan. Jadi A pangkat M pangkat lagi N sama dengan, kalau pangkat lagi maka pangkatnya dikali. Jadi A pangkat M kali N. Ya. Jadi contohnya 2 pangkat 2 pangkat lagi 3 sama dengan 2 pangkat 2 kali 3. Pangkatnya dikali, maka 2 pangkat 6 hasilnya 64. Sedangkan yang kedua contohnya min 2 pangkat 2 pangkat lagi 2. Berarti ini bilangan berpangkat ya, bilangan pangkat yang dipangkatkan. Jadi dikali, jadi min 2 pangkat 2 kali 2. Jadi min 2 pangkat 4, hasilnya adalah 16. Jadi kalau pangkatnya di sini positif, genap ya, bilangan genap, maka hasilnya adalah bilangan positif. Kita lanjutkan. Yang sifat keempat, perpangkatan dari sebuah perkalian. A kali B pangkat M, maka ini bisa menjadi A pangkat M kali B pangkat M. Contoh yang A, 5x pangkat 2 sama dengan 11, 5x yaitu 5 kali x ya. 5 pangkat 2 x pangkat 2. 5 pangkat 2 25, 25x pangkat 2. Yang B, YZ pangkat 4, bisa Y kali Z ya itu ya. Y pangkat 4, Z pangkat 4. Kelima, perpangkatan dari sebuah pembagian.
Perpangkatan dari sebuah pembagian yaitu A per B pangkat M sama dengan A pangkat M B pangkat M. Jadi dipisah. Kemudian contoh A 2 per 3 pangkat 2, maka dia 1 2 pangkat 2 3 pangkat 2, yaitu 2 pangkat 2 4, 3 pangkat 2 9, jadi 4 per 9. Yang B 3 per X pangkat 4, maka 3 pangkat 4 per X pangkat 4, 3 pangkat 4 81 X pangkat 4 per X pangkat. Ya, kita lanjutkan ya. Keenam, pangkat 0. Nah, di sini A pangkat 0 sama dengan 1. Semua bilangan yang berpangkat 0 itu nilainya 1. Contoh, yang A 2 pangkat 0 nilainya 1 sama dengan 1. B, yang B min 7 pangkat 0 nilainya 1 ya. Jadi semua pangkat angka yang berpangkat 0 nilainya 1. Sedangkan yang ketujuh sifatnya pangkat negatif. A pangkat min M sama dengan jadi 1 per A pangkat M. Nah, jadi kalau min dia 1/4 A pangkat M. Contohnya 3 yang A ya, 3 pangkat min 2 sama dengan, maka dia 1/4 1 per 3 pangkat 2. Jadi dia menjadi positif, letaknya di bawah yaitu sebagai penyebut ya, 1 per 3 pangkat 2, maka 1 per 9 hasilnya. Min 2 pangkat min 3 sama 1 per min 2 pangkat 3. Ini pangkatnya sudah tidak negatif karena sudah di penyebutnya di bawah, maka itu 1 per min 8. Jadi min 1 per 8. Kemudian 2 pangkat min 3 per 3 pangkat min 2. Bagaimana? Maka dia kalau dia di sini min pangkatnya, maka dia berubah positif letaknya di bawah, yaitu di penyebut 2 pangkat 3. Sedangkan yang bawah di sini min, maka dia akan menjadi pembilang di atas. Tapi pangkatnya sudah berubah menjadi positif, 3 pangkat 2 9 per 2 pangkat 3 8, jadi 9 per 8. Yang D 2 pangkat min 2 X pangkat 3 per 3 pangkat 2 Y pangkat min 2. Nah itu, maka itu kita letakkan yang positif, maka ini min kita letakkan di bawah. Sedangkan yang bawah ini Y pangkat min 2 kita letakkan di atas, maka dia akan menjadi positif. Ya. Nah, kita selesaikan yang bawah ini. 3 pangkat 2 9, 2 pangkat 2 4, jadi 9 kali 4 36. Yang pembilangnya tetap ya, tidak boleh ditambahkan. Kenapa? Karena basisnya berbeda, yang 1 X 1 Y. Jelas ya? Maka contoh soal 1, sederhanakan operasi perpangkatan berikut lalu tentukan hasilnya. Yang A 5 pangkat min 7 kali 5 pangkat 3 dibagi 5 pangkat min 2. Maka kita gunakan sifatnya. Ingat kalau kali ini basisnya sama semua. Jadi sifat kalau kali ditambah. Maka itu 5 min 7 ditambah 3. Kemudian ini dibagi, berarti dikurang min 2, jadi min 2. Jadi 5 pangkat min 7 ditambah 3, yaitu min 7 tambah 3, min 4, min jadi plus 2, jadi 5 pangkat min 2. 5 pangkat min 2, ingat di sini pangkat negatif, maka dia akan menjadi penyebut di bawah dengan pangkatnya positif. Jadi 1 per 5 pangkat 2 menjadi 1 per 25. Yang B
4 pangkat min 3 dibagi 2 pangkat min 3. Nah, perhatikan di sini adalah pembagian dengan pangkat yang sama. Ini bisa kita gabung jadi 1. Maka itu 4 dibagi 2. Ya, seperti ini ya. 4 dibagi 2, ini kita gabung jadi 1 min 3, pangkat min 3. 4 dibagi 2, pangkat min 3, ingat perpangkatan negatif 1/8 dari 2 pangkat 3. Kemudian yang kedua, sederhanakan dengan menggunakan operasi perpangkatan, tentukan hasilnya dalam bentuk pangkat positif. Yang A, T n pangkat min 3 pangkat 2 kali 4T pangkat 3. Nah, ini Tn ini artinya T kali ya, T kali N pangkat 3. Nah, maka itu di sini kamu perhatikan T pangkat 2. Nah, N-nya pangkat-pangkat lagi. Ingat sifat kalau pangkat-pangkat lagi dikali. Jadi T pangkat 2, ini T pangkat 2 ya. Kemudian N-nya dikali min 3 kali 2, yaitu di sini min 3 kali 2. Ini tetap kali 4T pangkat 3. Nah, kemudian 4 kita letakkan di depan ya, 4. Maka kalau kali T ini sama basisnya atau bilangan pokoknya sama, boleh ditambah. Jadi T yang sama ya basisnya. Jadi T pangkat 2 ditambah 3. Di sini 2, di sini 3 ditambah 2. Sedangkan N ini basisnya beda, jadi jangan dicampurkan. Kalau ini kita kalikan, N pangkat min 3 kali 2 min 6. Jadi 4 T pangkat 5, kemudian N pangkat min 6. Nah, ini min 6 menjadi di bawah karena dia di sini min. Maka karena pertanyaannya adalah dia minta pangkat bentuk pangkat positif ya, jadi maka dia di bawah. Jadi 4T pangkat 5 per N pangkat 6. Kemudian yang B, X pangkat min 2 Y pangkat min 3 per X pangkat min 5 Y pangkat 2. Maka jawabnya yaitu, nah, kamu perhatikan di sini, yaitu ini ada sama basisnya. Kalau per itu berarti kan dibagi dengan basis yang sama, berarti dikurang ya. Jadi X pangkat min 2 min 5. Kemudian Y nya ini basisnya sama, Y pangkat min 3 min 2 ya. Jadi ini min jadi plus, maka X pangkat min 2 plus 5 yaitu X pangkat 3. Sedangkan Y min 3 min 2 min 5. Ingat di sini min, berarti dia kalau min nanti letaknya di bawah. Jadi Y pangkat 5. X-nya tetap karena dia letaknya di atas karena dia positif ya pangkatnya. Jadi X pangkat 3 per Y pangkat 5 ya. Berikutnya ya, populasi dalam bentuk cerita ya, soal cerita. Populasi bakteri yang tersebar dalam suatu wadah berbentuk persegi panjang yaitu sebanyak 4,2 kali 10 pangkat 7. Jika panjang dan lebar wadah tersebut adalah 10 cm dan 7 cm, berapa kepadatan bakteri pada wadah tersebut? Maka kalau padat dalam wadah itu berarti dia berbentuk persegi panjang ya wadahnya ya, dengan panjangnya 10, lebarnya 7. Kita cari luasnya dulu, yaitu 70 cm kuadrat persegi ya, 70 cm persegi. Kepadatan bakteri jadi 70 kali berapa dia banyaknya ya, populasinya yaitu 4,2 kali 10 pangkat 7. Nah, ini 70 ini bisa kita jadikan 7 kali 10. Kenapa? Agar dia sama-sama basisnya sama dengan 10 ini. Maka 7 kali 10 kali 4,2 kali 10 pangkat 7.
Nah, di sini ada basis yang sama, yaitu 10. Kalau di sini nggak ada, berarti 1. Maka 10 pangkat 1 ditambah 7. Ini 7 kali 4,2 adalah 29,4 kali 10 pangkat 8. Nah, maka itu ini bisa dijadikan dalam bentuk ilmiah ya. Dalam bentuk ilmiah, maka ini bisa 2,94 kali 10 pangkat 9, karena di sini kita jadikan satuan ya, kita jadikan satuan bukan puluhan. Maka 10-nya pangkat 9, 2,94 kali 10 pangkat 9. Ya anak-anak, penjelasan dari Ibu semoga kalian mengerti, dan ini adalah latihan soal. Kerjakan sebelumnya, catat terlebih dahulu yaitu yang Ibu terangkan tadi, kemudian ini soal kamu kerjakan di buku, di selembar kertas atau di buku, kemudian kamu kirim ke Google Classroom, dan jangan lupa videonya di like, di subscribe. Ibu akhiri sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.